Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di awal renungan ini saya meminjam satu kalimat yang pernah diungkapkan oleh seorang pastor Karmeli, bahwa ada satu kelemahan Allah pencipta kita, yaitu Ia hanya tahu satu hal, yakni kasih. Tetapi justru kerap kali kita manusia ciptaannya yang kreatif menciptakan dan memutarbalikkan kasih itu menjadi kejahatan dan kekerasan. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu biasa ke-24 ini berbicara mengenai kasih dan pengampunan. Dari semula Allah telah mengasihi kita. Dengan kasih Allah menciptakan manusia. Dengan kasih itu juga Ia selalu setia memelihara hidup manusia dan semua ciptaannya hingga saat ini. Memang bila kita melihat jauh ke belakang, nampak bahwa para leluhur kita pernah didapati tidak setia dan berbuat jahat terhadap Allah. Tetapi karena kasih setia Allah, maka tangan kasih-Nya selalu terbuka. Berulang kali melalui para nabinya yang kudus, Allah menegur dan menarik kembali anak-anaknya yang sudah menjauh dan jatuh dalam dosa, supaya kembali ke jalan yang benar. Kasih Allah itu menjadi penuh dan sempurna ketika Ia mengutus putranya Yesus ke dunia untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan manusia. Dalam diri putranya Yesus kita dapat melihat secara langsung bagaimana kasih dan pengampunan itu menjadi nyata. Kasih yang dulu tidak kelihatan kini hadir dan menjadi sempurna dalam hidup dan pewartaan Yesus. Melalui hidup dan pewartaan Yesuslah kita bisa mengerti bagaimana dan mengapa kita harus mengasihi dan mengampuni sesama kita yang bersalah. Melalui hidup dan pewartaannya, Yesus telah mengajarkan kepada kita suatu hukum baru, yaitu hukum kasih. Bukan lagi seperti hukum lama, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, melainkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti kita ketahui bahwa ini semua sudah terbukti dari peristiwa salib. Ketika Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sebetulnya tidak mengajarkan supaya kita menjadi murid yang lemah, yang kalah, dan tidak berdaya di hadapan kejahatan dan kekerasan. Tetapi sebaliknya, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi murid dan pribadi yang kuat, pribadi yang mampu memberi kasih dan pengampunan di tengah dunia yang syarat dengan kejahatan dan kekerasan. Menjadi murid-murid yang punya daya untuk bertahan, hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Memang kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa manusia kita sangat lemah dan tidak berdaya dalam hal saling mengampuni dan saling mengasihi. Manusia kita justru lebih mudah untuk menghakimi. Bahkan manusia kita sangat kreatif untuk menciptakan hukuman dan mencari cara untuk balas dendam kepada sesama kita yang bersalah dan kedapatan berbuat dosa. Inilah yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita lebih kreatif daripada Allah yang hanya tahu kasih. Melalui bacaan-bacaan suci hari ini, Yesus mau memberi kita suatu tugas sederhana, yaitu supaya kita menjadi murid yang bisa memutus mata rantai kejahatan dan kekerasan. Dengan cara apa? Hadirkanlah kasih dan pengampunan itu. Kasih dan pengampunan adalah tindakan ilahi. Dan kita butuh Roh Allah yang membuat kita mampu untuk mengasihi
dan mengampuni sesama kita yang bersalah. Marilah para saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjuang bersama-sama untuk hidup dalam saling mengasihi dan saling mengampuni, seraya berseru, Tuhan, ajarlah aku untuk mengasihi dan mengampuni sesamaku.